Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mari Angelina Anggreni dari Universitas Atmajaya, Fakultas Pendidikan dan Bahasa, Prodi Bimbingan dan Konseling. Nah, di video ini saya akan membicarakan apa? Kalian bisa lihat di video selanjutnya. Kasus tentang orang sekitar saya. Saya mengambil pendekatan teori person center dengan teknik visual art therapy. Nah, apa yang saya analisis dari orang sekitar saya ini itu adalah tentang dia ini merupakan anak perempuan bungsu di keluarganya. P sudah 3 bulan sama sekali tidak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah. Setiap berangkat ke sekolah, P mengalami serangkaian serangan panik yang membuatnya was-was setiap keluar rumah. Oleh karena itu, si P khawatir dengan serangan panik tersebut muncul kembali. P pun menghindari aktivitas di luar rumah. Dan P itu menceritakan bahwa ia itu lebih menikmati waktu di rumah daripada bersama teman sebayanya. Ia juga menceritakan bahwa ia kadang menggambar saat pelajaran di sekolah. Membosankan menurut dia kalau misalkan gurunya bosan, menurut dia kalau gurunya neranginnya bosan gitu, dia menggambar di belakang bukunya, di buku pelajarannya di sekolah sebelum masa pandemi ini ada. Nah, kegagalannya untuk berangkat ke sekolah selama 3 bulan ini membuatnya merasa bersalah kepada orang tuanya, dan ia merasa dirinya adalah orang yang gagal, terlebih ketika akhirnya si P ini harus pindah ke sekolah swasta pada 3 bulan menjelang ujian nasional. Next, pembicaraan tentang menggambarkan membuka pintu baru untuk autentisitas seni. Nah, yang saya lihat dari si P ini, P kurang meningkatkan derajat sosialnya dengan dia merasa lebih nyaman di dalam rumah, padahal sebenarnya jika dia bersosial di luar rumah, contohnya seperti di sekolah saja, itu akan membuat dia merasa lebih tenang untuk mengatasi kepanikannya dia. Terus saya pun di sini juga tidak memberi aktualisasi diri dengan memberi dia dugaan bahwa dia mempunyai serangan jin, itu menurut saya. Nah, lalu saya juga lebih menekankan dia untuk terus bersosial tanpa memberi kesempatan mengekspresikan perasaannya. Tapi setelah saya analisis lagi kasusnya dia ini, saya ingin menunjukkan tujuan saya untuk meningkatkan sosialisasinya dia dengan cara bersosial di luar rumah, seperti contohnya di sekolah saja, hal kecil saja di sekolah. Di sekolah saja itu cukup untuk bersosialisasi dengan guru, teman-teman, dan pekerja sekolah lainnya seperti satpam atau yang lainnya. Menurut saya itu udah cukup untuk saling menyapa, mengobrol aja sudah cukup sebenarnya untuk dia mengurangi rasa serangan panik itu. Lalu saya memberi kesempatan dan kebebasan pada si P ini untuk mengekspresikan perasaan-perasaannya. Kan tadi sebelumnya saya lebih menekankan dia untuk bersosial, tapi setelah saya lihat-lihat lagi dari ceritanya dia, saya harusnya mengekspresikan perasaannya untuk dia lebih berkembang dengan realisasi potensi yang dimilikinya. Nah, di sini saya akan membantu P untuk makin mampu berdiri sendiri dalam mengadakan sosialisasi dengan lingkungannya, dan bukan pada penyembuhan tingkah lakunya dia. Tingkah lakunya dia cukup baik, hanya sosialisasinya dia saja yang kurang. Saya juga membantu si P ini untuk melakukan perubahan dan pertumbuhan, dalam arti perubahannya dia bisa untuk belajar pelan-pelan, mencari teman yang mungkin dia nyaman untuk sementara. Nanti pelan-pelan mungkin temannya juga bisa membantu dia untuk saling berkenalan dengan satu sama lainnya. Nah, sebelum saya melakukan analisis kasusnya dia ini, saya
saya itu ngobrol dengan dia dengan cara mendekati si P ini lewat pribadinya seperti apa yang mungkin tadi dia lucu, sebenarnya dia bisa melakukan membaca suasana ketika saya sedang bingung untuk melanjutkan apa obrolannya, dan membuat dia lebih nyaman untuk menganggap saya sebagai teman. Jadi dia bisa memanggil saya dengan nama atau santai aja dengan saya, tidak memikirkan saya itu konselor seperti itu. Nah, saya itu juga mendengarkan aktif, mendengarkan klarifikasinya dia. Saya melakukan perkenalan dirinya dia, bahwa dirinya dia itu sebenarnya berbakat. Saya memberi penghargaan atas gambar yang suka ia gambar. Sebelumnya saya melihat gambarnya dia, saya menanyakan, coba saya melihat gambarmu yang kamu gambarkan ketika pelajaran di sekolah sedang berjalan. Ternyata dia benar, dia menggambar di balik buku pelajaran itu. Saya melihat gambarnya, saya cukup senang dengan apa yang dia lakukan. Bosannya dia itu tidak dalam artian bosannya dia ya biar aja gitu, tidak seperti anak-anak yang lainnya mungkin kalau bosan bengong apa yang lainnya. Kalau dia menunjukkan bakatnya dia dengan menggambar. Nah, menurut saya dari situ juga saya memberi dia pengertian untuk kembali lagi bersekolah, tidak usah takut dengan serangan panik yang ia hadapi itu. Menurut saya ketika dia udah mulai panik, mungkin dia bisa melakukan menggambar. Nah, menggambar yang ada di pikiran dia saat itu juga. Nah, saya merasa itu sudah cukup untuk memberi dia pengalaman hal apa yang harus sebenarnya dia lakukan untuk menghindari rasa panik itu. Nah, selanjutnya itu teknik visual art therapy yang saya gunakan itu dari pendekatan Prism Center itu saya melakukan sesi menggambar yang menurut saya tadinya yang menurut saya P itu lebih nyaman ketika menggambar. Saya diawali dengan relaksasi nafas, lalu P dipersilakan menggambar secara bebas apapun itu pada sumber kertas dengan menggunakan berbagai pewarna seperti cat air, krayon, pensil warna, dan spidol yang saya sediakan. Nah, di si P ini menggambar sambil bercerita tentang dirinya. Sementara saya itu mendengarkan cerita dari P ketika sedang menggambar, dan saya melihat ketika menggambar itu apakah P merasa nyaman dengan bercerita. Sini P tampak antusias, menurut saya P tampak antusias dengan kegiatan menggambarnya. Ia mencoba dengan warna-warna baru yang saya sediakan tadi, dan kadang si P itu tampak mempertimbangkan warna apa yang harus dia gambar. Lalu jika tidak cocok, dia akan melihat lagi warna krayon atau warna-warna lainnya untuk melanjutkan menggambar. Sambil menggambar, ia bercerita bahwa apa yang si P gambar ini sama dengan gambar yang ia buat saat presentasi kelas bahasa Jerman di sekolah lamanya. Dan kelas tersebut adalah kelas yang menyenangkan. Saat itu ia memiliki tugas untuk menceritakan apa yang digambarnya. Setelah selesai, P mengatakan bahwa ia merasa keinginan untuk terbang bebas, tetapi keinginan itu belum bisa terwujud karena ada yang menghalanginya. Ia juga mengatakan bahwa penghalang itu adalah sifat keras kepalanya dia dan rasa takutnya dia yang menurut dia itu sangat mengganggu diri dia dan menghalanginya. Nah, saat sesi si P ini berlangsung, ibunya si P ini sempat datang ke kamarnya. Saya melakukan sesi di dalam kamarnya. Kebetulan P ini orang sekitar saya ini adalah perempuan yang tadi saya sudah bilang.
Nah, P diam tetapi menunjukkan ketidaknyamanannya terhadap komentar si ibu mengenai gambarnya. Ibu mengatakan perempuan dengan rambut berwarna-warni yang digambar P adalah gambaran perempuan masa kini yang sering berpenampilan aneh. Nah, menurut si ibu itu yang digambar P itu semacam perempuan tidak benar. Nah, di sini saya melakukan 2 sesi. Di visual art ini saya mencoba melakukan 2 sesi. Nah, di sesi kedua ini, tadi sesi pertama, sesi kedua ini saya bercerita bahwa selama seminggu terakhir ia cukup mengekspresikan rasa jengkel, sedih, dan kecewanya atas kejadian-kejadian yang dia alami. Misalnya dengan berjalan-jalan ketika marah atau mengajak bermain anak kecil ketika sedih. Ia pun tidak lagi ditunggui ayahnya saat berada di sekolah baru. Ia merasa hidupnya lebih berwarna, tetapi agak malu karena mengekspresikannya agak sulit dikendalikan. Karena mengekspresikan dirinya dia itu, menurut dia itu sulit untuk ditahan atau diatur sama diri dia sendiri. Nah, pada sesi kedua ini saya melihat P kembali memilih kegiatan menggambar lagi. Seperti dari awal, dia lebih nyaman ketika dia mengekspresikan dirinya lewat menggambar. Dia sambil menggambar, P bercerita mengenai kebingungannya untuk memilih jurusan dan universitas untuk kuliah. Nah, dari ceritanya si ibunya si P ini menyuruh P kuliah di jurusan psikologi. Tetapi P bingung akan memilih jurusan psikologi sesuai pilihan ibu atau jurusan lain karena ia sendiri masih bingung. Setelah selesai menggambar, selanjutnya P menatap gambarnya lalu menghela nafas. Ia menceritakan lagi bahwa ia menulis namanya karena namanya adalah nama yang indah dan ia sedang ingin mengekspresikan emosinya, ingin marah-marah kalau jengkel, ingin menangis saat sedih, dan ingin tertawa saat senang. Nah, di sini P sebenarnya orangnya mau mengekspresikan dirinya setelah melakukan sesi konseling dengan saya. Nah, saat sesi selesai pun ibunya P datang dan tampak akan mengomentari gambarnya P kembali seperti sesi pertama tadi. Nah, P dengan cepat menyimpan gambarnya dan menunjukkan reaksi tidak ingin dikomentari dengan mengalihkan pembicaraannya. P menyimpan gambarnya di bawah apa yang saya lihat itu di bawah mejanya dia langsung menaruh gambarnya, menutupinya di bawah mejanya karena dia tidak mau lagi dikomentari oleh ibunya itu. Menurut dia yang dia gambar itu ya sesuai perasaan dia saat itu, tidak untuk dikomentari dengan komentar negatif. Jadi dia merasa yang dia lakukan itu tidak ada bagusnya sama sekali di mata ibunya. Di video ini saya sudah menjelaskan semua studi kasus dengan Vipa Sutratek, pendekatan present center dengan menggunakan teknik visual art terapi. Menurut saya hasilnya dari yang saya lakukan dengan konseling, saya merasa menggambar secara bebas ternyata memberikan suasana terapeutik bagi P. Hal ini sesuai dengan konsep dasar pendekatan yang saya ambil, yaitu present center, bahwa ada penerimaan yang tidak bersifat evaluatif membuat seseorang dapat menghargai dan memperdulikan dirinya sendiri lewat menggambar. Adanya penerimaan dari terapis untuk memberikan kebebasan pada P ternyata mengurangi rasa cemas P. P sering mendapatkan kritik dari figur ibunya ini. Kritik
tersebut tentunya menimbulkan dampak psikologis yang tidak bisa diungkapkan oleh si P ini, padahal P akan lebih berfungsi optimal secara psikologis jika ia mampu mengungkapkan apa yang dirasakan terhadap figur yang signifikan baginya. Nah, itu saja penjelasan video talk saya hari ini. Sekian dan terima kasih. Bye bye.